Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan Saudara. Kita tahu bersama bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama saudara. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Nama Yesus saudara, nama Yesus itu mendatangkan mujizat. Nama Yesus itu mendatangkan pemulihan dalam setiap kehidupan kita. Nama Yesus itu segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya saudara yang kasih Tuhan. Nah, nama Yesus ini saudara mengandung makna yang sangat dalam di dalam setiap kehidupan kita saudara. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 saudara. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 saudara yang kasih Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan begini. Pastikan saudara semua buka Alkitab saudara dan kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 saudara. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-13 dan 14 saya akan baca buat kita semua. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya saudara. Firman Tuhan malam hari ini jelas sekali bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara bahwa kuasa nama Yesus itu sangat-sangat berkuasa saudara. Kuasa nama Yesus saudara yang kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa. Firman Tuhan katakan dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku. Dalam nama Yesus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan di sini bahwa aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini kata firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Nah ketika kita berdoa kepada Tuhan, benarkah kita meminta kepada nama itu saudara? Nama Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita bergumul kepada Tuhan, apakah benar kita bergumul kepada nama itu, nama Yesus Kristus saudara? Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang bergumul tentang sesuatu, ketika kita berdoa tentang sesuatu, mari saudara memintalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan jelas katakan bahwa jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, bukan nama yang lain. Tidak ada nama yang lain saudara. Hanya di dalam nama Yesus, firman Tuhan katakan aku akan melakukannya bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara yang kasih Tuhan. Yesus layakkan kita saudara untuk memanggil dia Bapa dan kita ini anaknya. Yesus melayakkan setiap kehidupan kita saudara. Bukan kita layak menerima itu semua saudara, tidak. Tapi Tuhanlah yang melayakkan saya dan saudara supaya kita bisa memanggil dia Bapa dan kita ini anak saudara. Makanya kita bisa berseru memanggil namanya Yesus, tolong aku. Yesus sembuhkan aku, Yesus pulihkan aku saudara. Bukan karena kita layak saudara menerima segala sesuatu yang akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Tidak saudara. Tapi Tuhanlah yang melayakkan saya dan saudara supaya kita bisa memanggil dia Bapa dan kita ini anak di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara. Kita diselamatkan saudara sekali lagi bukan hasil perbuatan kita saudara. Tapi karena Yesuslah kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nah Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12 firman Tuhan katakan begini. Di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya saudara. Ini perhatikan baik bahwa hanya di dalam Yesuslah saudara. Hanya di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Yang artinya kita tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus saudara. Nama Yesus sangat berkuasa. Itu sebabnya saudara mari malam hari ini. Bagi saudara yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Malam hari ini ambil komitmen bahwa ya Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Karena firman Tuhan katakan bahwa tidak ada satupun yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus saudara.
Ini kata firman Tuhan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah, saudara. Artinya Yesuslah yang membuat jalan masuk supaya kita bisa bertemu dengan Bapa di sorga, saudara. Ini kata firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita malam hari ini. Ayat yang ke-13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu di dalam kemuliaanmu. Saudara yang kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita harus percaya bahwa di dalam namanya, di dalam nama Yesus saudara, itu mengandung kuasa yang besar saudara. Kuasa yang dinamis, kuasa yang tidak tertandingi Bapak Ibu Saudara. Kuasa yang tidak dapat tertandingi dengan kuasa-kuasa manapun saudara. Hanya di dalam nama Yesus saudara yang kasih Tuhan. Saudara bisa menerima kesembuhan, saudara bisa alami pemulihan, saudara bisa alami terobosan, saudara bisa alami segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan katakan begini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan saudara. Di firman Tuhan jelas malam hari ini bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun saudara, terkecuali hanya di dalam Yesus. Nama Yesus, hanya di dalam Yesus saudara kita diberikan keselamatan. Firman Tuhan jelas bahwa dan keselamatan tidak ada saudara. Saudara mau cari keselamatan itu di mana saudara di muka bumi ini? Tidak ada. Hanya kita dapat di dalam Yesus. Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku saudara. Kuasa nama Yesus itu berkuasa saudara. Kita jangan hanya sekedar menyanyikan saudara ketika hari Minggu, ketika kita dalam persekutuan. Dalam nama Yesus namamu berkuasa saudara. Tapi kita tidak alami sendiri bagaimana kuasa Yesus itu dahsyat dalam setiap kehidupan kita saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyanyikan lagu tentang kuasa nama Yesus, kiranya juga kita alami itu di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya sekedar nyanyian, bukan hanya sekedar ucapan saudara. Tapi bila kita alami itu di dalam setiap kehidupan kita, bagaimana caranya supaya kita alami saudara? Percaya sungguh kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, kenali siapa itu Yesus saudara. Kenali Dia secara pribadi. Bangun hubungan yang baik, bangun intimasi. Saudara yang kasih Tuhan. Ini harus kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai 7. Ini pengalaman Rasul Petrus dan Rasul Yohanes saudara ketika menyembuhkan orang lumpuh. Ketika mereka hendak masuk, firman Tuhan katakan ketika mereka hendak masuk saudara melalui pintu gerbang indah. Saudara yang kasih Tuhan, di depan gerbang itu mereka melihat orang yang lumpuh saudara. Saya baca saja buat kita semua. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat yang kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Ini perkataan dari Rasul Petrus. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ayat yang ketujuh. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa belajar di sini bahwa kuasa nama Yesus itu dahsyat saudara. Ketika Rasul Petrus dan Yohanes melihat orang yang lumpuh ini saudara, saya percaya bahwa hati Rasul Petrus yang digerakkan oleh Roh Kudus mengingatkan mereka bahwa yang diperlukan orang ini
adalah kesembuhan, saudara. Makanya Rasul Petrus katakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu, saudara. Ini jelas sekali bahwa apa yang dimiliki oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pada waktu itu bukan uang, saudara, bukan emas, bukan perak yang bisa menyembuhkan orang itu. Tetapi sekali lagi kuasa yang ada dalam Rasul Petrus dan Rasul Yohanes lah, itu yang membuat orang lumpuh ini menjadi sembuh, saudara. Sebab uang tidak bisa menyembuhkan. Emas tidak bisa menyembuhkan, saudara yang kasih Tuhan. Tapi kuasa nama Yesus sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh pada waktu itu. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Tuhan tahu kesesakanmu hari ini. Tuhan tahu pergumulanmu hari ini. Tuhan tahu sakit penyakitmu hari ini. Tuhan tidak tawarkan emas, perak, sebab itu barang fana, saudara. Tapi Tuhan tawarkan, ini loh namaku, nama yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan, saudara. Sehingga pada waktu itu Rasul Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya, yaitu kuasa, otoritas daripada Allah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dia katakan, demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah, saudara. Dan seketika itu firman Tuhan katakan, kuatlah kaki orang lumpuh itu, kuatlah mata kaki orang lumpuh itu sehingga dia berjalan, saudara. Dahsyat Tuhan kita. Nama Yesus berkuasa, saudara. Nama Yesus berkuasa menyembuhkan engkau. Nama Yesus berkuasa memulihkan engkau. Nama Yesus berkuasa menolong setiap kehidupan kita. Nama Yesus berkuasa. Firman Tuhan tadi katakan dalam Kisah Para Rasul 4:12, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain Yesus. Yang olehnya kita dapat diselamatkan, yang olehnya kita dapat disembuhkan, yang olehnya kita dapat dipulihkan, yang olehnya kita bisa alami terobosan, yang olehnya kita bisa alami percepatan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya mari malam hari ini, saudara, kuasa nama Yesus itu ajaib, saudara. Ketika kita memperkatakan nama Yesus, mari penuh iman, penuh pengharapan kita, saudara. Jangan hanya sekedar saja mengucapkan nama Yesus, kita menyanyi tentang nama Yesus, saudara, tapi kita nggak alami itu secara pribadi di dalam setiap kehidupan kita. Tapi saya senang sekali dengan ungkapan Rasul Petrus ini, saudara. Dia katakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punyai, yaitu kuasa daripada Tuhan. Imannya, saudara. Demi nama Yesus dia katakan, berjalanlah, saudara. Dan akhirnya berjalan, saudara yang kasih Tuhan. Mari praktekkan itu dalam setiap kehidupan kita. Demi nama Yesus sembuh, demi nama Yesus Tuhan tolong, demi nama Yesus ada pertolongan. Percaya, saudara, Tuhan tidak mungkin tinggal diam untuk menolong setiap kehidupan kita. Walaupun mungkin seakan-akan lama Tuhan menjawab doa kita. Semua itu mendatangkan kebaikan, saudara. Tuhan itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Kita siap tidak menerima segala sesuatu jawaban-jawaban doa yang sudah kita doakan. Tuhan itu sedetail mungkin, saudara, memperhatikan kesiapan kita ketika Tuhan hendak menjawab doanya di dalam setiap kehidupan kita. Itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dahsyat dia, saudara, ajaib. Dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari, saudara, dari pelajaran ini, dari kisah Rasul Petrus dan Yohanes ketika melihat orang yang lumpuh ini, saudara. Petrus tahu yang dibutuhkan orang itu bukanlah harta atau uang, saudara. Tetapi yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Tetapi yang dia butuhkan adalah keselamatan, saudara. Tuhan tahu kebutuhanmu hari-hari ini, saudara. Mungkin yang kita minta harta, mungkin yang kita minta uang, mungkin yang kita minta jabatan. Tapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Terlebih dahulu Tuhan mau menyelamatkan jiwa kita, saudara. Tuhan mau lihat, saudara, hati kita ini benar-benar sungguh-sungguh tidak sama Tuhan. Sebelum Tuhan memberkati kita dengan hal-hal jasmani, Tuhan mau menyelamatkan jiwa kita terlebih dahulu, saudara yang kasih Tuhan. Seringkali kita katakan, Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengubah situasiku? Kenapa Tuhan tidak bisa mengubah keadaanku? Mengapa Tuhan tidak bisa memulihkan keadaanku? Sebab hari ini yang sedang Tuhan pulihkan adalah diri kita, saudara. Tuhan mau memperbaiki diri kita terlebih dahulu.
baru Tuhan mau memperbaiki situasi yang ada di sekeliling kita, saudara. Karena percuma, saudara, keadaan kita baik, tapi yang di dalam sini gak beres, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin kita katakan, Tuhan kenapa situasi ini terlalu sulit, complicated, mungkin saudara katakan. Susah sekali keadaan ini, Tuhan tolong. Pulihkan keadaanku, pulihkan situasi kondisiku. Tapi sebenarnya saudara gak tahu yang sedang Tuhan mau pulihkan adalah hati kita terlebih dahulu, saudara. Yang sedang Tuhan mau pulihkan terlebih dahulu adalah hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Karena sebab sekali lagi saudara, percuma saudara, Tuhan memulihkan keadaan kita di luar saudara, tapi di hati kita belum beres. Itu sebabnya malam hari ini Tuhan datang dan Tuhan mau mentahirkan setiap kehidupan kita. Tuhan datang dan Tuhan mau membersihkan itu di dalam setiap kehidupan kita. Sebab kalau hati kita beres saudara, saya percaya di luar-luar juga saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan pulihkan itu saudara. Itu sebabnya mari malam hari ini Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita gumuli hari-hari ini. The omniscient of God, the omnipresent of God saudara. Kemahatauan Tuhan, kemahadiran Tuhan. Dia tahu situasimu, dia tahu keadaan hatimu, dia tahu jalan pikiranmu, dia tahu apa yang kau pikirkan, dia tahu apa yang kau inginkan, dia tahu apa yang kita gumuli hari-hari ini. Tuhan bukan tidak tahu saudara, Tuhan tahu saudara. Tapi dia mau melihat bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan mau lihat kesetiaan kita, ketaatan kita saudara, percaya kita kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara. Petrus katakan ketika bertemu dengan orang lumpuh ini saudara, apa yang kupunyai akan kuberikan. Apa itu saudara? Kuasa, otoritas daripada Allah. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan saudara, kita harus punya kuasa. Kita harus punya otoritas di dalam setiap kehidupan kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu saudara. Bagaimana kita mau terima kuasa saudara kalau tidak ada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu renungi ini di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia Allah yang setia saudara. Dia Allah yang baik. Sekali lagi dia memperhatikan segala kehidupan kita itu secara detail saudara. Secara detail, dia tahu kebutuhan kita, dia tahu apa yang kita perlukan, dia tahu apa yang kita rindukan. Tapi sebelum Tuhan menjawab itu semua, Tuhan mau mempersiapkan kita terlebih dahulu saudara. Itu sebabnya tetap percaya kepada Tuhan. Andalkan dia di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita punya kuasa, kita percaya kepada Tuhan saudara. Kita bisa merilis kuasa itu saudara kepada orang-orang di sekitar kita. Sama seperti Petrus. Dia katakan emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya kuasa itu. Dia katakan demi nama Yesus berjalanlah. Akhirnya orang itu berjalan saudara. Milikilah kuasa yang daripada Tuhan. Saudara, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ketika Petrus mengucapkan kata-kata itu saudara, tidak ada ragu sama sekali di dalam kehidupannya saudara. Sehingga kesembuhan itu nyata. Kesembuhan itu terjadi bagi orang lumpuh yang ada di depan gerbang indah. Pada waktu itu saudara yang kasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi saudara. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada hal-hal yang luar biasa. Saudara, yang akan terjadi bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, supaya nama Yesus itu berkuasa di dalam setiap kehidupan kita orang percaya, yang pertama saudara, kita harus mengenal pribadi Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana saudara kuasa itu mau bekerja dalam kehidupan kita sedangkan kita tidak tahu Yesus itu siapa. Alami dia pun tidak pernah saudara. Tapi biarlah saudara, kita izinkan terus Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pengenalan akan Allah itu jauh lebih berharga dari segala-galanya. Itu kata Rasul Paulus saudara yang kasihi Tuhan. Pengenalan akan Yesus jauh lebih berharga dari segala-galanya. Kenalilah Tuhanmu,
Kenalilah Tuhan kita Yesus Kristus secara pribadi. Bukan dari kata orang, bukan dari kesaksian orang kita mengenali Yesus saudara. Oke, mungkin secara awalnya kita mengenali Yesus dari orang lain. Tapi mari alamilah Tuhan secara pribadi di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana supaya nama Yesus itu bekerja dalam kehidupan kita? Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang malam hari ini masih setengah-setengah mengikuti Yesus. Saudara belum dibaptis, saudara belum menyerahkan diri saudara untuk dibaptis. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Saudara bertobat meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Terima Yesus, memberi diri dibaptis dengan air. Dan firman Tuhan katakan tidak lama lagi Roh Kudus akan membaptis saudara. Itu janji firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kita alami terus kegenapan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya percaya saudara, kuasa nama Yesus itu akan kita alami di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kuasa nama Yesus itu akan kita alami saudara. Kuasa nama Yesus saudara akan kita alami sendiri secara pribadi saudara. Ketika saudara sakit dan saudara tumpang tangan di bagian tubuh saudara yang sakit, dalam nama Yesus, saudara alami kesembuhan. Saudara punya keluarga yang lagi sakit, saudara tumpang tangan, dalam nama Yesus sembuh. Saudara punya masalah pergumulan dan saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dan saudara katakan, dalam nama Yesus aku berdoa kepadamu. Percayalah saudara, bahwa saat itu juga Tuhan sedang memulihkan kehidupan kita semua saudara. Tuhan sedang memulihkan kehidupan saudara sekalian. Itu janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Hidupilah saudara nama kuasa Yesus, kuasa nama Yesus di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara. Praktekkan iman kita. Praktekkan iman kita saudara yang kasihi Tuhan. Praktekkan iman kita saudara. Kita praktekkan iman kita saudara. Ketika kita dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita, praktekkan iman kita. Saya bisa, saya mampu karena Tuhan. Saya pasti bisa, saya pasti alami hal-hal yang luar biasa karena ada Tuhan. Karena kuasa nama Yesus itu berkuasa dalam kehidupan saya. Nyatakan itu saudara dalam setiap kehidupan kita, sehingga saya percaya saudara karena ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang percaya boleh katakan amin. Saudara bisa ketik di kolom komentar dan saudara katakan amin. Kuasa nama Yesus menyembuhkanku, kuasa nama Yesus membebaskanku, kuasa nama Yesus memulihkanku, kuasa nama Yesus memulihkan keluargaku, kuasa nama Yesus memulihkan hubunganku dengan orang-orang di sekitarku. Kuasa nama Yesus memulihkan keuanganku. Kuasa nama Yesus memulihkan bisnisku, memulihkan usahaku, memulihkan segala sesuatu mungkin yang hari ini sedang bermasalah. Kuasa nama Yesus saudara nyata, ajaib di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya terus percaya hanya kepada Tuhan. Andalkan Dia. Hidup ini memang gak mudah, sulit saudara. Bahkan ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita andalkan Tuhan, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, tuntun aku, bawa aku, tolong aku, jaga aku. Maka janjinya ya dan amin bagi setiap kehidupan kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Itu janji firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita malam hari ini saudara. Itu sebabnya kuasa nama Yesus. Nama Yesus berkuasa. Mari saudara yang kasihi Tuhan, saudara yang punya pergumulan malam hari ini. Mari sama-sama kita nyatakan kepada Tuhan. Kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan kehidupanku. Kuasa nama Yesus yang sanggup menolong kehidupanku. Saudara nyatakan itu dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang luar biasa saudara. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Kuasamu terlebih besar